Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat, jin, dan makhluk gaib lainnya sebelum menciptakan Adam. Di antara ketiga kelompok makhluk ini, kita diperkenalkan dengan makhluk yang paling menonjol, yaitu iblis. Makhluk ini diciptakan Allah sebelum manusia dan memiliki peran dan dampak besar dalam perjalanan kehidupan manusia. Pengakuan terhadap malaikat bahkan ditempatkan sebagai pilar keimanan tinggi, memberikan pondasi yang kuat bagi umat Islam untuk memahami hierarki makhluk gaib dalam keyakinan mereka. Itu sebabnya penting bagi umat Islam untuk menyikapi keberadaan jin, setan, dan malaikat dengan pemahaman yang benar, sejalan dengan ajaran agama. Dalam episode kali ini, kita akan menelusuri salah satu jin yang cukup kontroversial. Siapa dia? Dia adalah Azazil. Siapakah Azazil? Azazil adalah nama asli yang merupakan bapak dari bangsa jin. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa nama asli iblis adalah Al-Haris. Menurut syariat Islam, Azazil adalah pemimpin kelompok malaikat. Azazil memainkan peran penting dalam kisah kejatuhan Adam dan Hawa, menggoda mereka untuk ingkar dan memakan buah kuldi, sehingga mengubah takdir manusia. Dari surga dibuang ke bumi. Kisah Azazil sangat menarik kita ketahui. Walaupun kontroversial, namun banyak pelajaran dan ilmu yang bisa kita petik di dalamnya. Simak kisahnya sampai akhir. Imam Ibnu Katsir memberikan pandangan menarik mengenai awal keberadaan iblis, yang pada awalnya merupakan salah satu makhluk Allah yang sangat mulia. Nama aslinya adalah Al-Haris, dan perannya sebagai penjaga surga mencerminkan kehormatannya. Namun, perubahan besar terjadi ketika ia menolak untuk tunduk pada perintah Allah. Sementara itu, Azazil merupakan panggilan besar bagi malaikat yang memiliki peran khusus. Dalam konteks ini, penamaan Azazil mengisyaratkan panggilan besar sebagai malaikat yang memiliki peran dan kedudukan istimewa. Suatu ketika, malaikat menemukan tulisan di salah satu dinding surga yang merupakan ketetapan Allah yang menyatakan bahwa kesombongan akan mendatangkan laknat bagi seorang yang sangat dekat dengan Allah. Malaikat termasuk Israel yang memiliki peran sebagai malaikat pemutus segala kenikmatan, terharu dan menangis menyadari potensi laknat tersebut. Mereka merasa cemas dan khawatir, takut bahwa mungkin mereka sendiri adalah makhluk yang tercakup dalam ketetapan Allah tersebut. Setelah bersatu pendapat, para malaikat memutuskan untuk menemui Azazil, pemimpin yang dihormati di setiap lapis langit. Azazil yang telah mengabdi kepada Allah selama kurang lebih 120 tahun dianggap sebagai tokoh yang memiliki kedekatan khusus dengan Sang Pencipta, dan setiap doanya diyakini pasti dikabulkan. Mereka meminta kepada Azazil agar berdoa kepada Allah untuk terhindar dari murkanya. Azazil dengan rela hati memenuhi permintaan tersebut dan mendoakan agar para malaikat terbebas dari laknat Allah. Kemudian datanglah hari di mana Allah mengumpulkan para malaikat untuk memberitahu mereka terciptanya Adam sebagai manusia dan pemimpin di dunia. Keputusan tersebut mengejutkan dan memicu protes dari para malaikat yang beranggapan bahwa manusia adalah makhluk yang cenderung membuat kerusakan. Allah sebagai pemilik pengetahuan yang menyeluruh memberikan jawaban yang bijak bahwa hanya Dia yang mengetahui segala sesuatu dan para malaikat tidak. Meski tidak sepenuhnya memahami, para malaikat tunduk dan memohon ampun. Namun, dalam momen yang kritis ini, Azazil menjadi pengecualian. Meskipun perintah sujud kepada Adam diberikan, Azazil menolak untuk tunduk. Azazil, makhluk yang dulunya dihormati, merasa lebih unggul daripada Adam
Keyakinannya didasarkan pada perbedaan asal-usul penciptaan mereka, dengan Azazil berasal dari api dan Adam dari tanah. Allah segera menegur Azazil atas kesombongannya, memberikan sebutan baru sebagai iblis. Teguran ini mencerminkan bahwa kedekatan Azazil telah merubahnya menjadi musuh manusia. Dalam tanggapan yang mencerminkan ketidaktaatan, Azazil menolak bersujud kepada Adam setelah teguran Allah. Keputusannya ini menjadi titik balik, memastikan bahwa Azazil adalah makhluk yang disebutkan dalam tulisan di dinding surga. Sikap sombongnya menjadi penyebab utama perubahan nasibnya. Ketika Allah mengumumkan ketetapannya, Azazil menerima konsekuensinya dengan diusir dari surga. Perubahan tersebut menjadikan Azazil beralih menjadi iblis, makhluk yang terbuang dan menjadikan arsitek keburukan di dunia. Kisah Azazil memberikan pelajaran berharga tentang bahayanya kesombongan dan konsekuensi ketidaktaatan terhadap perintah Allah. Azazil pada awalnya diberikan mandat agung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyandang gelar Sayyidul Malaikat atau pemimpin malaikat, dan Ghazinul Jannah, bendahara surga atau penjaga pintu surga. Mandat ini mencakup berbagai tugas mulia, seperti menjadi penjaga surga selama 40.000 tahun, bergabung dengan barisan para malaikat selama 80.000 tahun, menjadi penasihat malaikat selama 20.000 tahun, menjadi pemimpin malaikat selama 30.000 tahun, dan melakukan tawaf mengelilingi Arasy bersama para malaikat dalam waktu 14.000 tahun. Totalnya Azazil beribadah dan menjalankan semua perintah Allah selama lebih dari 185.000 tahun. Namun segala keagungan dan keabadian Azazil itu terjadi sebelum ia dikutuk dan berubah menjadi iblis yang menggoda umat manusia. Meskipun memiliki sejarah ibadah yang luar biasa dan melaksanakan tugas-tugas yang agung, keingkarannya terhadap berita Allah membuatnya jatuh dari kedudukan yang mulia. Kisah tersebut diceritakan lewat surat Al-A'raf ayat 12 yang berbunyi, Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Allah berfirman, maka turunlah kamu darinya, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Subhanallah, Allahumma salam bisawab.